Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Pet Love Cat Channel, channel seputaran dunia perkucingan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas hal yang cukup penting terhadap kesehatan kucing teman-teman. Jadi, disimak videonya. Oke, sebelum kita lanjut ke video, subscribe dulu dong channel Pet Love Cat Channel, karena di sini kita akan membahas sepenuhnya tentang dunia perkucingan. Di sini teman-teman bisa mendapatkan semua informasi tentang dunia perkucingan. Nah, kalau dari subscribe, ayo kita lanjut ke pembahasan. Bahaya atau tidak, atau boleh atau tidak kucing memakan tempe? Disimak penjelasannya. Oke, kalau dari penilaian saya, kucing tidak boleh makan tempe karena kucing itu hewan yang memakan protein hewani, bukan hewan yang memakan protein nabati. Sedangkan tempe itu protein nabati. Oke, jadi saya akan jelaskan sedetail mungkin tentang boleh atau tidak kucing memakan tempe ini, dan tentunya ini bahaya jika diberikan untuk kucing teman-teman. Jika kita memberikan tempe untuk kucing kita, itu efeknya tidak akan dalam waktu dekat, tidak akan hari ini kita kasih tempe, besok langsung kucingnya berkendala ataupun sakit, ataupun lusa langsung berkendala ataupun sakit, ataupun minggu depan berkendala dan langsung sakit. Enggak demikian. Jika kita memberikan tempe untuk kucing kita, itu akan membuat kucing kita bermasalah dalam jangka yang panjang. Dalam arti, jika kita memberikan tempe untuk kucing kita dalam jangka yang cukup panjang, itu sangat berbahaya untuk kucing kita, gitu. Dan kalau kita berikan tempe, dan itu efeknya nantilah kalau dia udah lama mengkonsumsi tempe, dalam arti tidak dalam jangka pendek, tapi jangka panjang, itu sangat berbahaya untuk si kucingnya. Kenapa sih tempe berbahaya untuk kucing? Seperti saya bilang tadi, karena kucing pemakan ataupun hewan yang memakan protein hewani, dia tidak membutuhkan kandungan yang ada di tempe. Nutrisi yang ada di tempe, protein yang ada di tempe, gizi-gizi yang ada di tempe, lemak yang ada di tempe, itu enggak dibutuhkan. Kalaupun dibutuhkan, itu hanya sedikit dari protein ataupun gizi-gizi yang ada di tempe yang bisa diserap ataupun dicerna oleh si kucing. Yang lain akan menjadi terbuang sia-sia, bisa menjadi penyakit juga untuk kucingnya. Karena kenapa? Organ tubuh kucing tidak dapat melarutkan atau mencerna protein yang ada di tempe tersebut, sehingga protein itu bisa menjadi suatu masalah untuk si kucingnya karena nggak dapat dicerna oleh si tubuh kucing. Jadi lemak-lemak, protein, gizi-gizi yang ada di tempe itu tidak sepenuhnya bisa digunakan, bahkan sangat besar yang terbuang daripada yang terpakai. Jadi nanti yang nggak bisa dicerna itu akan terbuang dari usus besar melalui pup dan akan juga tertinggal di tubuh kucing. Baik nanti akan bermasalah di jantungnya, di ginjalnya, bisa bermasalah di pencernaannya, bisa bermasalah di usus besar, usus kecil, dan bisa membuat bermasalah di saluran kencing. Karena lemak ataupun protein-protein yang ada di tempe tidak dapat dicerna, itu bisa membuat seperti membentuk flek-flek ataupun gumpalan-gumpalan di saluran kencing, di saluran pup. Itu akan berbahaya untuk kucing jika nanti di saluran kencing atau saluran pupnya, di usus besarnya itu ada flek-flek karena lemak-lemak ataupun protein-protein di tempe nggak dapat dicerna, jadi menempel di saluran kencing ataupun saluran
pupnya, itu bisa membuat penyumbatan kucingnya bisa nggak pup, bisa nggak pip gitu. Selain itu, di tempe tidak nge-support kebutuhan si kucing. Nggak ada yang dibutuhkan kali di tempe itu untuk si kucing. Ibaratnya jika teman-teman memberikan tempe untuk kucing, ibaratnya seperti teman-teman makan kapas, keluarnya kapas. Itulah kurang lebih ibaratnya. Akan tetapi akan ada efek untuk tidak sehat si kucingnya. Efek lainnya, kasihan juga si kucingnya yang tidak terpenuhi kebutuhan gizinya seperti kebutuhan taurinnya. Nggak ada taurin di tempe. Taurin sangat dibutuhkan untuk kucing untuk kesehatan mata. Kalau taurin nggak ada dipenuhi untuk kebutuhan si kucing, itu bisa bermasalah di bagian mata kucingnya, bisa membuat mata rabun, tidak sehat, atau bisa-bisa buta kalau tidak ada taurin sama sekali. Taurin juga sangat baik dan bagus untuk jantung. Jantung itu membutuhkan taurin. Dan taurin juga sangat dibutuhkan untuk kucing yang kitten untuk kesehatan dan perkembangan pertumbuhan yang lebih maksimal, terutama mata. Kemudian taurin juga sangat berperan penting untuk alat reproduksinya. Oke, jadi dengan penjelasan saya tadi sudah cukup membantu. Pasti tempe itu tidak bisa diberikan untuk kucing, apalagi dalam jangka yang panjang. Apalagi yang diberikan hanya tempe aja, itu cukup sangat berbahaya dan tidak akan memenuhi kebutuhan kucing teman-teman. Apa tempe benar-benar tidak bisa diberikan untuk kucing? Kalau jawaban saya tidak. Jawaban saya tidak. Tapi jika teman-teman mau umur kucing teman-teman lebih pendek, yaitu terserah teman-teman kalau mau memberikan tempe untuk kucing teman-teman. Tapi jika teman-teman menginginkan kucing teman-teman itu memiliki masa hidup yang lebih panjang, umur yang lebih panjang, teman-teman stop memberikan tempe untuk kucing teman-teman. Karena kucing yang umur yang panjang itu karena itu kucing yang sehat, yang dijaga pola makannya. Nah, ada juga nih teman-teman yang bilang, kucing aku makan tempe aman kok. Iya, seperti saya jawab tadi, aman jika dalam jangka pendek. Pokoknya intinya baik jangan diberikan tempe untuk kucing teman-teman, gitu ya. Dan ada yang bilang tempe itu bagus untuk kucing diare aja makan tempe sembuh. Saya tekankan sekali lagi, tidak semua kucing diare diberikan tempe itu akan sembuh. Ada kucing yang enggak diare, kucing yang dalam keadaan tidak diare, diberikan tempe malah diare. Gitu. Kucing yang tidak diare nih, diberikan tempe kucingnya malah diare. Dan memang ada kucing yang diare, diberi makan tempe dan diarenya sembuh dan enggak diare lagi. Ada, tapi ada juga kucing yang diare diberikan tempe pun enggak sembuh diarenya. Gitu. Jadi enggak ada rasio kesuksesan kucing diare yang diberikan tempe itu 100% langsung sembuh, enggak ada. Jika kucing teman-teman diare tidak perlu langsung memberikan tempe. Untuk menyembuhkan diare, teman-teman tidak perlu memberikan tempe langsung gitu, tidak perlu langsung memberikan tempe, tapi teman-teman bisa memberikan ion yang lebih untuk kucingnya di sulang air kelapa, ya kayak gitulah, bisa dilakukan langkah itu dulu. Kemudian bisa juga dicari tahu apa penyebabnya segala macam, jangan langsung diberikan tempe. Dan saran saya memang lebih bagus dibawa ke tempat dokter hewan jika memang teman-teman itu belum paham tentang diare kucing yang gimana penanganannya gimana. Jadi dibawa ke tempat dokter hewan yang lebih tahu apa yang cocok untuk kucing untuk mengobati diarenya. Karena diare banyak penyebabnya, karena dehidrasi, ganti pakan, perubahan iklim, bisa jadi virus, bisa jadi infeksi bakteri di pencernaan banyak. Jadi kalau ada bakteri di pencernaan, teman-teman kasih obat yang tidak sesuai, itu nggak sembuh-sembuh kucingnya. Jadi tidak perlu langsung memberikan
tempe untuk kucing yang diare. Tapi langkah yang paling tepat dibawa ke tempat dokter hewan, diberikan obat dengan teratur. Kalau memang nggak sembuh juga udah dibawa ke dokter hewan, mau coba tempe silahkan, tapi untuk metode pemulihan. Sekali diberikan tempe dan tempenya nggak bisa bekerja untuk menyembuhkan diare, berarti di stop juga, jangan diberi dalam jangka panjang. Oke, bahaya lain dari memberikan tempe untuk kucing. Teman-teman lebih hati-hati memberikan tempe untuk kucing teman-teman yang dalam kondisi hamil, karena bisa membuat kucing teman-teman keguguran. Karena tempe itu mengandung ragi di saat proses pembuatan tempenya. Jadi buat kucing teman-teman yang sensitif di rahimnya, yang rahimnya lumayan sensitif, itu bisa mengakibatkan kucing teman-teman diare karena makan tempe itu. Jadi jika kucing tidak boleh makan tempe, apa kucing harus memberikan makanan pabrikan atau makanan yang sudah dijual khusus di pet shop ataupun cat shop? Tidak juga teman-teman. Tidak juga teman-teman harus dan wajib memberikan cat food yang pabrikan. Teman-teman masih bisa memberikan makanan buatan sendiri, masih bisa. Yang penting komposisinya ikan, rekomendasi ikan dencis, ayam, daging, baik daging lembu, sapi, kerbau, kambing, itu bisa, bahkan daging kelinci juga bisa. Nah, itu teman-teman bisa, daging tersebut yang saya sebut tadi, teman-teman bisa berikan untuk kucing teman-teman. Bukan berarti harus memberikan makanan yang dijual di pet shop ataupun di cat shop. Gitu. Akan tetapi, saran saya, walau teman-teman memberikan makanan yang buatan sendiri nih, apa itu burung puyuh, apa itu daging ayam, daging sapi, terserah, yang penting daging. Walaupun udah memberikan itu makanan buatan sendiri, tapi saya sarankan tetap memberikan cat food yang pabrikan untuk kucing teman-teman, guna untuk mensupport vitamin, nutrisi, gizi-gizi yang tidak dipenuhi oleh makanan yang kita buat tadi, yang dari daging-daging tadi. Jadi terpenuhi dari produk cat food yang pabrikan gitu. Jadi kucing kita terpenuhi semua kebutuhan nutrisinya. Boleh juga kalau mau kasih daging aja disupport dengan multivitamin, kayaknya boleh juga. Tapi hindari pemberian makanan yang tidak teratur, yang sembrono, yang alah yang penting kucing aku makan, yang penting kucing aku kenyang, yang penting kucing aku hidup. Enggak demikian kan. Kita harus memikirkan tentang kemaslahatan kucing kita. Memang kucing kita makan, tapi yang dimakan itu nggak ada kenikmatan bagi dia dan tidak dibutuhkan oleh tubuh dia, melainkan apa yang dimakan itu dibuang lagi melalui pup. Pertumbuhan dia terhambat. Terlebih-lebih untuk kitten. Kalau kitten diberi makan tempe aja, waduh, itu kacau. Itu sangat-sangat akan menghambat pertumbuhan kucingnya. Cuman ada orang, iya tapi kan kita kasih tempe di mix dengan ikan gitu. Gimana ya? Kalau tempe di mix dengan ikan, itu mungkin tempenya hanya bekerja untuk mengenyangkan kucingnya, habis itu membuangnya. Sedangkan yang bisa diambil itu protein nutrisi yang ada di ikan. Jadi porsi, harusnya dia makan satu porsi, kita bilanglah 50 gram. Dia makan satu porsi 50 gram ikan semua. Itu akan memenuhi kebutuhan si kucingnya gitu. Tapi kalau dia makan 50 gram, tempe 25 gram, ikan 25 gram, itu tempe nggak usah dihitung lagi. Berarti yang dimakan 25 gram sama si kucingnya. Karena yang bisa digunakan untuk tubuh kucingnya cuman yang 25 gram ini kan. Akan tetapi di 25 gram ini nggak semua juga bisa diserap oleh tubuh si kucing. Jadi lebih berkurang protein atau nutrisi untuk tubuh si kucingnya. Jadi jangan diberikan tempe untuk kucing teman-teman. Boleh diberikan jika emergensi untuk pemulihan diare. Akan tetapi jika udah diberikan tempe untuk kucingnya,
diarenya juga nggak sembuh, maka stop pemberian tempe, jangan dilanjutkan lagi. Konsul dengan dokter hewan, lakukan yang terbaik untuk kucing teman-teman. Peduli tentang kemaslahatan kucing teman-teman, jangan suka bereksperimen, karena teman-teman, eksperimen itu bukan benda mati, melainkan hewan yang kita sayangi. Oke, semoga video ini bermanfaat. Silahkan komen di bawah. Semoga konten ini nggak jadi kontroversi. Kalau memang ada komen yang kasih masukan, silahkan kasih masukan di bawah. Kita sama-sama belajar di sini. Akan tetapi yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya ketahui demi kesehatan kucing teman-teman dan tentunya kucing kita semua. Jadi yang mau komen silahkan komen di bawah. Yang udah kasih tempe, saya harap dengan video ini akan berhenti memberikan tempe untuk kucingnya. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu pecinta kucing supaya dia tidak ketinggalan tentang informasi menarik tentang dunia perkucingan. Oke, see you, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.